Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, seperti yang kalian lihat di atas meja, ini adalah sebuah bor dari brand Ryu. Untuk tipenya adalah RCD 12V. Untuk harganya di marketplace online berkisar 550.000 sampai dengan 600.000 rupiah. Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, untuk kemasan produknya kita mendapatkan dus ya. Ini ada dus, di dalamnya ada lagi hard case. Untuk dusnya di sini ada keterangan untuk servisnya ya, servis warantinya atau garansi, dan juga sudah bersertifikasi K3L. Di sini untuk spesifikasinya, dan di sini ada beberapa keterangan untuk fitur. Di dalam dus ada hard case atau koper yang bentuknya seperti ini. Saya rasa ini untuk hard case-nya sih kualitasnya bagus ya, bukan hard case yang biasa seperti bor-bor Cina pada umumnya. Di sini ada tulisan Ryu yang di emboss, jadi bukan tempelan ya, bukan stiker. Oke ya, langsung saja kita buka untuk melihat isi di dalamnya. Oke, ini dia paket pembeliannya. Yang pertama kita di sini dapat buku panduan ya. Biasanya buku panduan dari produk Ryu ini sudah berbahasa Indonesia. Pengalaman saya buka produk Ryu itu seperti itu rata-rata. Ya, benar ya. Sudah berbahasa Indonesia. Ya, jelas ya, karena Ryu ini dijual resmi di Indonesia. Dan kita mendapatkan kartu garansi. Di sini ada 2 lembar. Jadi kalau mau dapat klaim garansi, kita harus kirim yang ini ya, ke alamat yang sudah tertera. Lalu berikutnya kita mendapatkan chargeran. Dan kualitas chargerannya saya rasa ini housingnya bagus ya. Tidak seperti bor 12 volt pada umumnya. Finishing juga rapi, lalu di sini outputnya adalah 12,6 volt, 1 ampere ya. 1000 mAh itu sama dengan 1 ampere. Untuk kabelnya khas Ryu, berwarna hijau dan ini tebal ya, bagus untuk kabelnya. Lalu berikutnya kita mendapatkan 2 buah unit baterai. Untuk baterainya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini sama dengan baterai CXT ya, CXT Makita yang 12 volt. Di sini ada indikator baterainya juga. Lalu untuk chargernya dicolokin nih ya, ada indikator baterainya. Untuk finishing sih bagus ya, dan housingnya juga lumayan berbobot. Lalu menu utama kita, unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri ini mirip dengan bor Bitek ya teman-teman ya, mirip. Untuk warnanya hijau seperti ini. Untuk material bahan plastiknya saya katakan ini bagus ya, tidak seperti plastik daur ulang bor-bor Cina yang murah-murah itu. Untuk finishing sih lumayan ya, tidak terlalu rapi tapi ya lumayan ya. Di sini masih ada sedikit jarang-jarang, tapi tidak parah ya. Lalu untuk karet-karetnya ini juga gripnya lumayan enak, tidak terlalu enak tapi lumayan lah, masih ada gripnya. Lalu ada bumpernya juga di sini untuk melindungi apabila terjadi benturan. Dan untuk part-part yang bisa digerakkan, yang bisa nyangkut, kita coba ya. Perpindahan percepatan nggak ada masalah ya, nggak ada nyangkut. Lalu perpindahan mode dan perpindahan torsi kita coba. Ini juga tidak ada nyangkut sama sekali, sangat smooth. Mantap ya untuk perpindahan torsinya juga. Lalu untuk cak, kita lihat di sini ya. Untuk cak juga ini kokoh ya. Lalu kita lihat apakah putarannya center atau tidak. Cak center, tidak ada geol-geol. Lalu untuk reversible, ya ini juga nggak ada masalah. Lalu untuk triggernya juga smooth. Untuk build quality overall oke ya. Untuk fitur kita urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama di sini ada perpindahan percepatan, percepatan nomor 1 dan percepatan nomor 2. Lalu berikutnya di sini ada 2 mode untuk mengebor dan juga untuk menyekrup ya. Dan untuk torsi sampai dengan nomor 21. Lalu untuk caknya ini agak sedikit aneh ya mekanismenya. Saya baru pertama menemukan yang mekanismenya seperti ini. Jadi untuk mengunci dia menggunakan 1 tangan ya untuk menguncinya. Seperti ini. Tetapi untuk membuka dia harus menggunakan 2 tangan. Tidak bisa dengan 1 tangan. Jadi harus ditahan seperti ini. Agak sedikit aneh, saya baru pertama kali menemukan yang seperti ini. Tapi ya oke ya, bisa dikunci dengan 1 tangan. Menurut saya nggak masalah ya membuka dengan 2 tangan, karena ada cara cepat untuk membuka cak, yaitu caranya menahan caknya.
Caranya seperti ini ya, tapi saya sarankan menggunakan sarung tangan agar tidak melukai tangan kita. Lalu di sini ada reversible ya, putaran kanan, putaran kiri, dan kalau diketengahin dia mengunci trigger. Lalu ada LED light dan ada variable speed di trigger. Ada 3 kecepatan di sini. Dan terakhir bor ini juga sudah ada indikator baterai di baterainya. Ini ya. Jadi untuk fitur ini juga lengkap. Lalu untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang diberikan oleh chargerannya ini ya. Kita lihat di sini sudah menyala ya. Langsung saja kita pasangkan baterai. Ya, di sini 14,5 watt. Ini ya. Untuk baterai 12 volt ini termasuk cepat ya untuk watt yang diberikan. Karena untuk chargeran bor-bor Cina itu biasanya hanya di 7 watt maksimalnya. Ini udah 14 watt, saya rasa 2 kali lipatnya, mantap. Lalu untuk baterainya ini kita bongkar dulu ya, kita mau lihat bagaimana isi sel di dalamnya. Untuk modulnya kurang lebih seperti ini. Saya kurang paham untuk menjelaskannya ya, silakan dilihat aja. Modulnya seperti ini. Lalu baterainya ada 3 buah di sini, 3,7 volt. Dan untuk kapasitasnya ya benar ya, 1500 mAh. Satunya nggak kelihatan, ketutupan. Oke, untuk chargerannya ini naik lagi ya di 15,4 watt. Ini naik nih. Sekarang baterai sudah terisi penuh ya, sudah berwarna hijau untuk indikator baterainya. Tadi itu maksimalnya sampai dengan 16,7 watt, tetapi tidak sampai terekam ya, keburu baterainya sudah penuh. Oke, sekarang kita akan uji untuk voltase. Untuk voltase dari baterainya ini adalah 12,47 volt. Nih ya, 12,47. Berikutnya kita uji RPM di percepatan nomor 1. Percepatan nomor 1 di 327 RPM. Berikutnya percepatan nomor 2. Iya, tadi sempat mentok di 1130 ya. Untuk uji coba pertama saya akan menguji untuk torsinya. Di sini saya menggunakan percepatan nomor 1, modenya kita ganti ke mode drilling. Saya menggunakan bit obeng hexagon 8 mm dan akan coba untuk ini ya, menggunakan baut roofing ya. Kita lihat apakah mampu. Berikutnya saya akan mengebor menggunakan bor kayu 10 mm di percepatan nomor 2 dan modenya drilling. Kita lihat ya apakah sanggup atau tidak. Medianya adalah kayu mahoni, ini ketebalannya kurang lebih 12 cm.
Saya paksa agak kewalahan, tapi bisa ya teman-teman ya. Berikutnya kita coba mata bor auger ya. Ini kepanjangan sih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Untuk mata bor auger lebih ringan dibandingkan yang tadi ya, tidak ada masalah sama sekali. Berikutnya saya menggunakan mata bor Forstner Bit untuk ukurannya 30 mm di percepatan nomor 2 dan modenya mode drilling. Di sini kita akan lihat ya, apakah mampu di percepatan nomor 2, kalau tidak mampu kita turuni ke percepatan nomor 1. Oke, lancar ya, nggak ada masalah. Baik, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya ulasan singkat saya mengenai bor Ryu 12 volt ini. Berikutnya saya akan kemukakan kepada kalian bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, silakan saja dituliskan di kolom komentar. Yang pertama dari build quality, di sini saya nggak ada komplain ya. Build quality sudah sesuai dengan harganya. Plastiknya bagus, karetnya juga bagus, finishingnya juga lumayan rapih. Dari sisi fitur juga sudah sangat-sangat lengkap, apalagi caknya sudah bisa dikunci dengan satu tangan ya. Untuk harga bor 500 ribuan saya rasa sih sudah oke untuk fiturnya. Lalu dari sisi spesifikasi ini wajib saya komplain. Alasannya karena untuk bor dengan harga yang hampir 600 ribu, RPM hanya 1130, itu menurut saya sangat-sangat rendah. Ya paling tidak minimal seperti tertulis di spesifikasinya ya, 1300 RPM. Semakin rendah RPM dalam putaran bor itu, maka untuk digunakan mengebor akan semakin lama. Tapi untung saja ya, dari sisi performa ini juga saya nggak ada komplain. Torsinya sudah pas menurut saya, jadi ya wajar lah ya kalau tadi ada tersendat-sendat pada saat saya menggunakan bor 10 mm, itu sangat-sangat wajar. Karena ini hanya bor 12 volt. Dan yang menurut saya paling mantap dari brand Ryu ini adalah after sales-nya. Service centernya ada di mana-mana. Jadi kalau kita mau klaim garansi itu gampang ya, tidak ribet cari service centernya. Juga keunggulan dari produk Ryu yang tipe ini adalah dari sisi baterainya kalau menurut saya. Kenapa? Alasannya karena baterainya ini sama dengan baterai dari CXT Makita yang 12 volt. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.